Pihak TV1 mendatangi ponpes unik pimpinan Mama Gupron untuk mengklarifikasi statement-statement Mama Gupron yang beredar di berbagai platform media sosial, dari mulai TikTok, Instagram, Facebook, sampai YouTube. Pokoknya semua dipenuhi oleh statement-statement Mama Gupron. Klaimnya bisa ngomong dengan bahasa semut, malaikat, dan lain sebagainya. Dan ini membuat orang-orang itu kaget. Apalagi masyarakat kita mayoritas nih patokan beragamanya mentok di level fikih. Kalau orang yang sering ngaji dengan orang-orang tasawuf, orang-orang thariqat, saya kira nggak bakal kaget dengan statement-statement Mama Gupron itu, karena seringkali orang-orang thariqat itu menggunakan bahasa hakikat bahkan di dalam menerangkan persoalan syariat. Wes lah, mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, memang itulah faktanya. Salah atau tidak, salah Mama Gupron karena dibicarakan di ruang media sosial, karena ucapannya direkam, ya, diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas pikih, di level pikih mayoritas nih, tidak masuk ke ruang hakikat. Jarang yang masuk ke ruang thariqah atau masuk ke ruang hakikat. Ini bakal memicu banyak perdebatan lah. Oh, ente so ngomong-ngomong hakikat, tetap hakikat tanpa syariat adalah bakal satu kali lagi banyak perdebatan di sini. Artinya karena urusan untuk kebijaksanaan, saya pribadi menyalahkan Mama Gupron karena bicara direkam, gak melihat audiennya siapa, bakal paham atau tidak, bakal menangkap bahwa ini bahasa syariat atau bahasa hakikat. Ini nggak melihat persoalan itu. Satu kali lagi, kalau kalian sering bermain-main dengan orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf, orang-orang yang kayak gitulah, maka saya yakin bahasa-bahasa hakikat itu akan keluar. Ya, istilah-istilah hakikat itu akan keluar. Ucapan-ucapan seperti Mama Gupron itu hal yang lumrah, hal yang biasa, saudara. Wes lah, jangan diteruskan, karena pada akhirnya tetap saya ngomong kayak gini juga akan salah. Kenapa? Karena kalian yang mendengarkan hanya di level tataran fikih di dalam banyak hal, tidak masuk ke ruang yang lebih dalam. Wes ya. Tapi ada yang menarik. Pihak TV1 atau pihak ponpes itu berbicara ke pihak TV1 bahwa katanya, ini saya curiga, viral statement Mama Gupron itu akhir-akhir ini kan, beberapa bulan, baru 1 bulan ini ya. Pertanyaannya, kenapa rame? Padahal video-videonya sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kenapa rame? Saya curiga, kata pihak ponpes tuh, karena Mama Gupron itu banyak mengoleksi manuskrip dan sekarang sedang rame urusan nasab. Ini ke sana. Yang memviralkannya itu adalah kelompok yang berpotensi terganggu oleh manuskrip yang dimiliki oleh Mama Gupron. Ini menarik, masuk ke ruang pernasaban nih. Itu saudara. Coba kita dengarkan dulu sama-sama, kita simak, kita lihat nih manuskrip, koleksi manuskrip Mama Gupron. Ini. Dan ini bukan beliau saja yang ngomong, banyak netizen juga yang menganalisis ke wilayah sana. Jangan-jangan ini pengalihan isu sengaja kan, karena nyambung dengan ucapan siapa tuh, Haikal Hasan ngomong, oh ini pengalihan isu. Pertanyaannya, pengalihan isu dari mana? Pengalihan isu yang mana yang mau dialihkan? Kan itu ternyata ya sepertinya supaya masyarakat tidak lagi melirik, memperhatikan perbincangan polemik nasab. Dipramingkan dulu Mama Gupronnya, lalu nanti tidak dipercaya seluruh apa yang diucapkannya. Pada akhirnya dipraming kembali, jangan mempercayai seluruh yang dimilikinya. Dan itu termasuk manuskrip. Padahal Mama Gupron punya banyak manuskrip soal sejarah, termasuk sejarah berdirinya NU yang diklaim oleh klan Baklawi,
pembuatnya, pendirinya dari Habib dan lain sebagainya. Nah, Mama Gufron punya manuskrip kayak gitu. Coba dengarkan dulu nih. Sementara itu, soal Mama Gufron yang telah mendapatkan stempel dari Allah, pihak Ponpes pun menyesalkan potongan video tersebut. Dan video-video yang dipotong, Mbak, contoh Abu yang ngomong begini, saya ini sudah dapat tanda tangan dari Allah. Akhirnya dipotong sama akun TikTok, dipotong segitu doang. Seolah-olah Abuya ini akidahnya bukan Asy'ariyah. Ini saya sampaikan supaya MUI ngerti, para kiai ngerti. Seakan-akan Abuya punya akidah Jabariyah, Qadariyah yang memujasimahkan, mentajsim Allah. Ini kan keliru, padahal itu ada lanjutannya dalam video itu. Saya dapat tanda tangan stempel dari Allah, bahkan semuanya udah dapat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan ikrarnya kita sebagai stempel. Gaduh tudingan dugaan penyimpangan yang ditujukan ke Mama Gufron terus menyeruak. Meski demikian, Mama Gufron siap untuk menghadapinya. Makanya ke saya nyudut, saya nggak takut. Demi Pancasila Merah Putih NKRI. Topat di jiwa raga. Sekarang Indonesia sudah dirongrong dengan orang-orang yang tidak jelas. Banyaknya pihak yang memframing Mama Gufron sesat, pihak Ponpes Unik Nusantara pun angkat bicara. Menurutnya, manuskrip sejarah yang dimiliki Abuyalah yang menjadi pemantiknya. Dari framingan tadi yang disampaikan ramai di media sosial, ketika menggoreng ajaran sesat dan lain sebagainya, kalau saya lebih condong menganalisa ini ada akar yang harus kita jawab sebenarnya. Karena baru 1 bulan ini orang-orang ini rame-rame memframing videonya Abuya. Itu video yang sudah lama. Kenapa dari dulu tidak kan begitu? Karena kebetulan di pesantren kami ini ada beberapa manuskrip tentang sejarah. Kemudian kalau ada silsilah thariqah yang dibelokkan, ketahuan sama kita. Kemudian kalau ada sejarah NU yang kemudian muasisnya juga ditenggelamkan, diganti dengan klaim orang, kita akan bisa menemukan. Kita ungkaplah di media. Manuskrip ini akan menjadi bukti sebenarnya. Contoh di dalam risalah Wali Songo, di situ ada Duriyah Wali Songo itu ke siapa yang sekarang lagi ramai gitu kan. Makanya saya ingin sebenarnya kalau memang objektif dalam hal ini, monggo kita benahi semuanya. Nah, ini kitab risalah Wali Songo. Ini masih menggunakan tulisan asli Arab itu. Ini tentang silsilah Wali Songo dari mulai Sunan Ampel sampai ke Rasul, ada semuanya. Ada Sunan Ampel di sini. Gitu. Bahkan kalau sekarang orang rame-rame polemik nasab gitu, kita nggak begitu ngurusin masalah nasab. Tapi kalau udah sejarah itu kemudian diputarbalikkan atau mencangkokkan seseorang kepada bukan ayahnya, fa'alaihi jannatul haram. Surga haram baginya. Ini perlu diluruskan, ini akan menjadi dosa, apalagi mengatasnamakan baginda Rasul. Oke. Satu kali lagi saya pribadi bukan membela habis-habisan Mama Gufron, tetapi salah Mama Gufron di satu sisi, benar di sisi yang lain. Itu ngomongnya di ruang publik itu menjadi salah. Kalau ngomong kepada jamaahnya gak bakal jadi salah. Kepada orang-orang yang biasa mendengarkan thariqah, tasawuf, itu ya gak bakalan salah. Tuh coba Abah Awas bahkan ngomong Rocky Gerung Rasulullah, orang thariqat tuh. Salah nggak? Salah, karena ngomongnya di ruang publik. Saya kritik dulu pas usum pilpres tuh, Anies Imam Mahdi, yang tidak milih Anies Dajjal. Salah nggak? Salah, karena ngomong di ruang publik. Yang mendengarkan itu bukan semuanya paham bahwa maksud dan tujuannya kepada makna yang terselubung di balik Rasulullah, di balik Imam Mahdi, di balik Dajjal. Saya yakin bahwa akan mengatakan Imam Mahdi dalam makna, itu ya, bukan secara dzatiyah Imam Mahdi.
Biasalah ngomong-ngomong kayak gitu orang-orang toriko itu, orang-orang lagi mursyid, biasa ngomong kayak gitu, gak bakalan aneh. Tetapi karena ngomong di ruang publik itu menjadi salah. Yang mendengarkan gak semuanya ngaji urusan kayak gitu. Jangan orang lain lah, istri saya nih. Kalau habis dari WC saya itu harus cuci kaki dulu sebelum kaki saya mau melangkah ke teras rumah. Katanya ini kan WC itu kan berpotensi banyak najis di sini. Itu padahal ketika saya mandi saya sudah bersihkan. Dia tetap marah-marah. Padahal urusan fikih itu urusan keyakinan loh. Yakin suci ya wis suci. Yakin bersih ya wis bersih. Sesimpel itu fikih itu. Tapi kan karena istri saya orang fikih tok dan fikihnya di level syariat bukan level hakikat. Hakikat fikih itu kayak gitu tuh. Kita misal kita setelah mandi biasanya wudu. Nih biasanya wudu. Lantas lupa. Ini teh beres mandi nih. Mau sholat. Duh tadi teh habis mandi tuh wudu atau tidak ya? Lupa. Pokoknya lupa. Dan kebiasaan setelah mandi itu wudu. Nih, gini. Lupa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus wudu lagi? Atau jangan wudu? Jangan wudu, nggak usah. Kalau kita yakin setelah mandi itu wudu, karena biasanya seperti itu, meskipun pada hakikatnya kita tidak wudu, lantas kita sholat, nggak jadi soal. Nggak jadi soal, saudara. Nggak jadi soal itu. Lanjut aja sholat. Meskipun pada hakikat, karena kan yang tahu hakikatnya cuma Allah. Kita kan hanya di level syariat. Syariatnya biasanya setelah mandi kita wudu. Ketika saat itu lupa. Ini udah wudu atau belum nih? Mau sholat. Karena biasanya suka wudu. Ya wis. Yakini aja udah wudu. Meskipun pada hakikatnya memang belum wudu. Misal seperti itu ya. Karena hakikatnya Allah yang tahu. Karena kan namanya lupa. Gak bakal dosa kita sholat meskipun belum wudu. Karena keyakinan kita udah wudu. Begitu loh. Itu fikih. Sesimpel itu. Disandarkan pada keyakinan. Yakin suci ya wis suci. Yakin bersih ya wis bersih. Itu. Nah, dan masyarakat kita jarang di level ke akarnya sampai sana. Cukup di tataran syariatnya. Ya takut, dan lain sebagainya. Tidak berani disandarkan pada keyakinan itu. Gitu ya. Jangan orang lain sekali lagi istri saya. Ngeri Pak. Kalau anak saya nih pipis disertu semua rumah karena takut kakinya ini pakai jalan kemana-mana dan lain sebagainya. Kalau saya, pemahaman saya udah aja diempel, dibersihkan yang ada kelihatan air kencingnya, wis nggak usah disertu semua rumah. Istri saya itu semua rumah diempel kembali. Saya pernah mengingatkan nggak usah seperti itu, biasa aja loh. Cuma ya nggak mau, nggak apa-apa, dia yang ngerjakan. Kalau nyuruh saya untuk mengerjakan, membersihkan yang bagi saya itu tidak terkena najis, nggak mau. Ya biarkan aja. Itu pemahaman fikih mentok di level syariat. Disandarkan pada keyakinan dia. Keyakinan dia seperti itu ya wis, monggo aja. Kalau keyakinan saya beda. Serigid itu orang sebetulnya di dalam memahami banyak persoalan kalau tidak tahu hakikatnya. Tapi nggak jadi soal salah atau tidak. Tidak salah. Baik. Tapi jangan juga menyalahkan yang seperti saya misalnya punya pemahamannya. Karena ada dasarnya juga. Itu loh maksudnya. Salah di level apa? Benar di level masing-masing. Wes lah. Begitu bos. Ya lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya juga curiga ini pengalihan isu persoalan nasab. Jadi yang menaikkan di media sosial itu ya geng-geng mereka tuh, para habaib. Apalagi kita tahu sama-sama Gubernur pernah sangat tegas persoalan nasab ini.
Ya, dan beliau punya manuskripnya. Ini kan bahaya bagi klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.